sebentar. Saya mute all, nanti mic-nya tolong jangan dinyalakan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mic-nya nggak usah. Untuk anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menindaklanjuti, jadi mengkolaborasi antara pembelajaran PKK dan juga prakerin yang sudah kalian lakukan beberapa minggu yang lalu. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya apa? Supaya nanti kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anakku, berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita langsung saja ya, karena tadi menunggunya cukup lama. Harapan Ibu nanti ke depan jika ada seperti ini lagi, tolong lebih konsisten, datang tepat waktu, supaya apa? Nanti kita tidak molor-molor. Tidak molor-molor dalam artian menunggu teman-teman kalian. Jika menunggu otomatis kan nanti durasi berjalan terus, tamu juga jalan terus. Oke, kita langsung saja. Hari ini Ibu ingin sekali mengkombinasikan antara mapel PKK nanti yang akan kalian ampu di kelas 12. Nanti kan ada kelanjutan, itu namanya PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, di mapel PKK ini targetnya itu sama dengan yang di kelas 11. Kemarin untuk kelas 11 mapel PKK kan juga ada. Cuman di sana kalian diajak langsung untuk membuat produk seperti itu, tapi lebih diarahkan kepada prototype. Seperti itu nggih. Nah, untuk di kelas 12 itu kalau kita mengacu pada silabus atau panduan yang diberikan oleh pemerintah, itu kalian sudah harus bisa membuat sebuah produk yang massal. Nah, massal ini dalam artian berarti produknya sudah sungguhan dan bisa diproduksi secara massal. Di target akhir kalian harus bisa memasarkan. Nah, ini target PKK untuk kelas 12. Padahal kita tahu di kelas 12 itu waktu kalian juga sangat singkat sekali, ya. Jadi pendek waktunya. Belum lagi nanti kepotong ada ujian. Ini harusnya kita mulai bulan Juli kan kalian masih masa prakerin. Jadi juga terpotong. Nah, dengan target kurikulum yang demikian padat, itu kalau namanya silabus itu kan minimal yang harus kita berikan kepada siswa. Nah, untuk hal seperti itu, maka di sini kami pihak bengkel khususnya ingin memberikan pada kalian sebuah wacana baru tentang produk. Nah, produk itu tidak monoton soal kalau kalian di bidang IT ya, kalian kan di bidang IT nih. Tidak monoton harus bikin kayak kemarin misalkan kalau di kelas 11 kemarin memang kita arahkan ke IoT, khusus IoT dengan beraneka macam inovasi yang sudah kalian buat. Nah, kemudian apakah itu boleh dilanjut Bu? Boleh ya, itu boleh dilanjut, boleh, dengan konsekuensi tentunya akan memakan banyak biaya karena di target sini kalian diminta untuk bisa nanti memasarkan, dalam artian berarti sudah tidak bikin prototipe lagi tapi produk sungguhan. Nah seperti itu. Kemarin produknya bagus-bagus, Ibu lihat sudah istilahnya teknologi tepat guna. Cuma karena masih prototipe dan juga masih pembuatannya masih asal dan belajar, jadi untuk tahap penjualan
saya rasa masih perlu banyak pembenahan. Bu, apakah boleh dilanjut? Boleh. Itu yang Ibu tegaskan. Nah, di sini karena kita kemarin untuk prakerin, kalian kan karena internal, makanya kita bawa ke sana lagi. Jadi ada keterkaitan. Ada keterkaitan di sana, maksudnya begini. Kemarin kita prakerin membuat smart irigasi, ya kan? Smart irrigation lah, smart irigasi. Nah, di mana di sana produk IT kalian kita subkan atau kita integrasikan dengan bidang lain, yaitu bidang pertanian. Nah, di sini ini ilmu ini masih dikatakan baru juga tidak baru, dikatakan sudah usang juga tidak usang. Kenapa begitu? Nah, kalau kalian lihat di slide-nya, ini ada GTK atau Creative Camp. Nah, ini sebenarnya masih new sekali. Bu Tia baru mengikuti diklat ini, malah sekarang belum keluar sertifikatnya. Jadi masih berlangsung karena ini pun dilombakan sebenarnya. Nah, dari sini maka diketahui bahwa ada beberapa bidang memang yang lagi istilahnya apa Cah? Naik daun, booming lah seperti itu. Kalau bahasamu ya apa ya? Viral. Nah, seperti. Salah satunya adalah urban agriculture. Apa sih urban agriculture? Itu adalah semacam pertanian yang di perkotaan. Jadi kita bercocok tanam atau mengadakan pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang sempit atau apa adanya. Jadi kalau bayangan kalian, kalau dulu namanya pertanian itu kan selalu terkait dengan kebun, sawah. Nah, itu ya, sawah, tanahnya harus lapang, terus beletok-tok, banyak istilahnya apa, berkotor-kotor liar. Nah, saat ini sedang digalakkan ini tentang urban agriculture, jadi semacam pertanian perkotaan. Jadi pemanfaatan lahan sempit untuk lahan pertanian. Apalagi di masa pandemi ini kita kan istilahnya harus mandiri secara pangan. Nah, jadi di sini nanti ini Ibu ingin membuka wawasan bagi kalian. Jadi ini ilmu yang new, baru Ibu pelajari juga dan juga dipelajari oleh, jadi tidak hanya apa istilah jurusan pertanian saja, tidak, banyak Bapak dan Ibu guru atau praktisi-praktisi pendidikan di bidang lain itu pun mempelajari hal ini. Ini lagi digencarkan. Nah, oke. Jadi kita langsung saja. Harapannya kenapa kita arahkan ke sana? Jadi nanti produk kalian tidak monoton tentang IT. IT pun sebenarnya tidak hanya monoton IT-nya. IT-nya lebih ya. IT saja. Jadi tidak ada inovasi ke arah bidang lain. Nah, jadi kalau harapannya nanti kalian ada inovasi produk anak SMK yang memang misalkan anak TKJ itu ngesup ke misalkan pertanian, perikanan, seperti itu. Jadi ilmu kalian benar-benar bisa dimanfaatkan di bidang lain. Begitu ya. Ini pembuka wawasan, pembuka wacana. Jadi salah satunya kenapa ingin Ibu adakan istilahnya pemaparan hari ini itu. Jadi mengkaitkan antara kemarin yang kamu praktekkan dengan pertanian. Kalau namanya smart irrigation, pengairan ya, pengairan yang cerdas, tentu arahnya kan ke pertanian. Supaya apa? Meringankan tugas para petani atau ini para wira swasta, atau usahawan-usahawan dalam bidang pertanian. Nah, siapa tahu nanti putra-putra Ibu di sini adalah salah satu kandidat pengusaha di bidang agriculture. Jadi bidang ini masih sangat terbuka luas dan menjanjikan. Dengan modal dan juga istilahnya kemauan saja. Modalnya pun tidak terlalu banyak. Karena apa? Ini pun bisa kamu lakukan samben Cah. Jadi saat ini pun bisa kamu lakukan. Mungkin di gelombang berapa ya yang Ibu kasih pengantar ini dulu, gelombang 3 yang Ibu bimbing itu sudah sedikit banyak Ibu larikan ke sana ya. Mungkin yang di gelombang lain sama pembimbingnya belum diberi wacana ke sini. Semoga hari ini dapat membuka wawasan kalian. Oke, next. Ini tidak Ibu besarkan karena nanti Ibu tidak bisa melihat layar tampilan lainnya, begitu ya. Oke. Jadi apakah urban agriculture itu bisa diterapkan di sekolah? Bisa.
dengan lahan kita yang sempit. Kalau di SMK 1 sebenarnya nggak ada masalah ya, kita banyak punya lahan yang besar di sana. Ada istilahnya belakang itu ada, kemudian beberapa taman-taman, banyak lahan kosong yang bisa digunakan. Apakah bisa digunakan? Bisa. Kalau di SMK 1 mungkin tidak ada masalah. Kalau di sekolah-sekolah yang mungkin lahannya sempit bagaimana? Tetap bisa juga. Nanti kita akan lihat itu. Kemudian siapa yang menerapkan urban agriculture di sekolah? Nah, ini bisa warga sekolah, bisa bapak dan ibu guru, bisa siswa pun bisa. Kemudian lagi bagaimana penerapannya, nanti kita akan belajar itu di sini. Harapannya seperti itu, cuma nanti kita tidak terlalu detail, mungkin detailnya insya Allah nanti akan kita bagi per tahap lagi di materi selanjutnya, gitu ya. Bagaimana penerapannya, dan urban agriculture di sekolah sangat bagus, terutama pada saat ini karena timingnya pas. Timingnya kita saat ini sedang mengalami istilahnya pagebluk ya, istilahnya pagebluk atau cobaan atau wabah pandemi yang ada di lingkungan kita. Tentu akan sangat berpengaruh sekali pada semua aspek segi kehidupan, baik pendidikan, kemudian ekonomi. Pendidikan apa buktinya saat ini kamu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya, itu contohnya. Kemudian otomatis karena tidak bisa tatap muka, tidak bisa ketemu gurunya di sekolah, kamu tetap harus belajar. Nah, muncullah berbagai inovasi tentang e-learning. Kemudian dulu yang tidak familiar dengan video conference atau webinar seperti ini, dulu kan jarang digunakan untuk pembelajaran, mungkin hanya kalangan tertentu. Nah, untuk saat ini sebentar, ini siapa ini namanya, kok pakai nama aneh ini, saya remove. Bisa minta tolong mungkin yang pegang HP diberitahu temannya kalau masuk pakai nama ya, pakai nomor absen _ nama. Jika yang tidak sesuai dengan seperti itu maka tidak akan saya approve untuk masuk room, begitu ya. Oke, Butia lanjut dulu. Ini Butia sambil ngontrol yang masuk. Oke, kemudian sampai mana tadi, lupa. Jadi intinya di masa pandemi ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan, begitu ya. Kamu sudah merasakan dan kamu berada saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kemudian tentunya Eman kalau kamu di rumah, mungkin kalau kamu di rumah hanya makan tidur, belajar, makan tidur tanpa berproduktif sama sekali. Saya produktif, Bu, saya belajar di rumah. Nah, karena saat ini di sekolah biasanya kan full day, pagi sampai sore, pulang malam, oke lah, tidak ada aktivitas yang bisa kamu lakukan setelah itu karena mungkin terlalu lelah ya di sekolah. Nah, konsentrasi baik fisik maupun mental full untuk sekolah. Oke. Nah, saat ini emang sekali waktumu kalau hanya banyak kamu gunakan hanya untuk kayak online saja, nge-game dan lain sebagainya tanpa digunakan ke hal produktif. Nah, mumpung ini masih seperti ini, maka ibu antarkan ke sini. Yuk kita sekarang coba mengenal ini. Urban agriculture ini salah satu bidang yang bisa kamu tekuni di masa pandemi. Jadi selain nanti belajar, satu keuntungannya nanti kalau kamu lakukan, satu belajar, kemudian kedua kamu juga istilahnya nambah wawasan, ketiga bisa menambah penghasilan. Nah, Bu, saya kan belum punya penghasilan, berarti bisa menambah, jadi bisa nambah sangu, Ketiga, memanfaatkan waktu yang luang, seperti itu. Ini beberapa manfaat dan saya rasa masih banyak manfaat lagi. Nanti kita coba ya. Next, kita lanjut dulu. Mana tadi? Nah, oke, ini adalah salah satu, kalau di sebelah kanan, ini urban agriculture di sebelah kanan ini adalah pemanfaatan kalau sudah profesional, mungkin seperti itu ya. Kemudian kalau di bidang sekolah bagaimana? Nanti kita akan lihat atau kita akan coba berinovasi setelah kita tahu teorinya, begitu ya. Mungkin setelah ini bisa dicari di internet apa itu tentang urban agriculture, teknisnya bagaimana.
cara termudahnya bagaimana. Karena di sini dengan memanfaatkan ini kamu tidak perlu lahan luas. Kalau kamu lihat di sebelah kanan, ini hanya terpetak-petak. Jadi kalaupun misalkan di halaman rumahmu hanya ada berapa meter kali berapa meter, itu sudah bisa dibuat untuk produksi. Produksi apa? Misal sayuran, tanaman, buah-buahan, itu sudah bisa. Bahkan bibitnya pun tidak terlalu mahal untuk saat ini. Oke, kemudian nah, ini adalah salah satu kenapa sih kok digalakkan lagi urban agriculture. Salah satu tujuannya adalah supaya kita mandiri pangan, anak-anak, mandiri pangan. Jadi kan sekarang kalau mau ekspor, mau impor apapun istilahnya dibatasi juga toh kan, karena masa pandemi. Kemudian apa, negara kita kan negara agraris. Kalau dulu masih ingat pembelajaran zaman SD ya. Apa itu negara agraris? Nah, si eleng kotu. Lupa Bu ya. Nanti dibaca. Seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Next, kemudian nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Siapa saja yang bisa menerapkan di sekolah. Jadi guru mungkin sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai inovator ya. Jadi seperti ini salah satu wujud saya, sebentar. Saya sebagai menginovasi kalian. Ayo nak, kita ada bidang seperti ini. Meskipun kamu bukan jurusan pertanian, kalian jurusan IT, TKJ ya, seperti itu. Ilmumu bisa masuk ke sana. Nah, contohnya apa? Biar mudah. Nah, kayak kemarin kita sudah membangun smart irigasi, kamu tinggal nambahi. Tanamannya itu ya diganti, mungkin tanaman-tanaman yang berproduktif. Kayak kemarin kan kita masih seadanya, bunga-bunga, kemudian tanaman perdu. Nah, supaya bermanfaat, kamu nanti bisa saya mau ganti tanamannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan seperti sayuran, buah-buahan. Lek panen lumayan cahaya. Nah, mbok pitik ya nek ngarepe bengkelku. Seperti itu. Kemudian ada proses pembelajaran. Ya, otomatis nanti kalau kamu belajar di situ menerapkan secara langsung ada penanaman karakter. Kemudian output atau keluaran siswa yang tangguh, jelas ini kalau dari sisi siswa ya. Karena apa? Kamu tidak hanya berorientasi sebagai pegawai, Cah. Jadi jangan dibiasakan kalau kita ini nanti keluar harus dapat pekerjaan, tidak. Kalau bisa kamu ini adalah para motivator-motivator, para pencipta pekerjaan, para pencipta lapangan pekerjaan untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitarmu, lingkunganmu yang mungkin kurang beruntung dalam hal pendidikan. Mungkin mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar di bangku sekolah. Kan banyak itu anak-anak yang putus sekolah. Nah, itu bisa kamu menciptakan lapangan pekerjaan. Saya rasa kalau hanya bidang ini tidak perlu seorang sarjana, tapi sarjana apakah juga berkreasi di bidang urban agriculture? Banyak seperti itu. Tapi perannya beda. Jadi mereka sudah memanfaatkan teknologi. Oke ya. Kemudian hasil belajar baik, oke lah. Next, ini secara teori saja. Nah, oke. Penerapan. Jadi kalau di bidang sekolah nanti bisa pakai intrakurikuler, bisa pakai masukkan kurikulum dan ekstrakurikuler. Nah, di sini mungkin saya gak mudeng ini. Oke. Ini lebih tepatnya ke bidang manajemen. Nah, contoh ekstrakurikuler, adakah di sekolah kita ekstrakurikuler tentang lingkungan hidup? Kayaknya yang Pak Pur itu apa itu namanya ya? Ada yang pernah ikut? Apa itu yang Pak Pur itu? PKLK, apa ya namanya? Lingkungan hidup itu ekstrakurikuler, salah satunya seperti itu. Intrakurikuler dan kurikulum. Masuk kurikulum, contoh kita karena bukan jurusan pertanian, maka tidak bisa masuk serta-merta misalkan mata pelajaran urban agriculture atau mata pelajaran misal hidroponik seperti itu, tidak. Tetapi bisa masuk disubkan ke dalam ini tadi. Contoh adalah mapel PKK. Jadi ini sekolah-sekolah yang menerapkan urban agriculture, SMA, SMK, PKLK. PKLK ini pendidikan luar biasa aja. Pendidikan khusus, L-nya apa ya? Nah, itu jadi semacam SLB seperti itu. Jadi ini di bawah naungan GTK.
Ya, bisa diterapkan ada. Contoh saja yang kalau Budia tahu, karena Budia dulu dari SMA 3, itu di sana mereka sudah menerapkan urban agriculture, yaitu bidang budidaya jamur. Nah, budidaya jamur sudah menghasilkan, kalau panen dijual itu dapat menghasilkan istilahnya dana, menghasilkan rupiah juga dijual. Keluar ya, ngejolek keluar ya, dijual keluar. Kemudian siapa yang ngurus? Ya ini siswa yang dikoordinir oleh Bapak dan Ibu guru. Mereka kemudian disediakan tempat, mereka budidayakan mulai dari membuat tunasnya itu yang untuk tumbuhnya jamur, sampai dengan kemudian perawatan, sampai dengan panen. Nah, ini contoh. Padahal mereka bukan jurusan pertanian, bukan SMK juga, tapi SMA. Nah, apakah di SMK kita bisa? Bisa, seperti itu. Jika memang istilahnya ada niat ke sana. Nah, oke. Nanti teknisnya bagaimana di Mapel PKK nanti di akhir ya. Kita lanjut dulu. Halo. Assalamualaikum Bu Dia. Ya, halo. Tadi kenapa Bu? Lah iya, Mbok. Oh iya, ini tadi kok kayaknya mati sendiri ya? Teman-teman malah keluar semua. Aduh. Ini tadi ada stop recording. Kayaknya kalau kita pakai recordnya sana ada durasi waktunya kayaknya. 45 menit dia mati. Jadi saya pakai tambahan ini, tak matikan recordingnya. Oke. Temannya yang lain? Aduh. Tolak diberitahu di grup. Pada belum join grup. Masih 5 partisipan. Oke, sebentar. Ya, inilah kalau kita namanya pakai online. Iki carane ngulang ini nganu cah. Tiba-tiba lampunya anjret. Ya, alhamdulillah 15. Oke, kalian terusir ya. Ya Allah, ruangannya tertutup, maaf.
Ya. Oke, ini dikarenakan tadi Budia merekam ini mencoba pakai aplikasi recording bawaannya Zoom. Sebenarnya Budia tidak pernah pakai ini, biasanya pakai Fastone, rekaman terpisah, jadi bisa lancar. Ini tadi coba pakai itu malah kayaknya dia ada limited karena kita pakai yang free ya. Kalau limit itu mungkin sekitar 45 menit. Nah, ini pembelajaran buat kalian juga nanti. Semisal mau mengadakan Pikon, nah nanti saya sarankan kalau memang durasi waktunya agak lama pakai aplikasi recording yang lain ya. Nanti bisa minta Budiah di bengkel kalau diperlukan. Jadi tangkap layar seperti itu. Mul ngantuk tuh Mul. Oke, alhamdulillah sudah 29. Sambil kita tunggu teman, kita lanjut dulu share screen-nya tadi mana ya? Oh ya, sebentar. Admit, Adek agak sana, Dek. Oke, kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Oke, alhamdulillah kita lanjut dulu. Biar tercapai targetnya. Oke, sampai sini ya. Jadi sekolah apa saja yang bisa menerapkan agriculture? Karena di sini kita kan kalian saya arahkan nanti untuk ke sana untuk PKK-nya, meskipun nanti bisa di bidang lain boleh, monggo ya. Saya lanjut. Oke, kemudian nah urban agriculture di SMK itu peranannya di mana? Banyak ya, Cah. Jadi di sini bisa masuk kayak yang tadi Bu Budiah bilang, bisa dimasukkan ke dalam kurikulum atau pembelajaran di Mapel PKK. Kan di sana ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, namanya produk kreatif itu kan tanpa batas. Kewirausahaan di sini adalah tentang jiwa wira swasta kalian. Jadi juga pemasaran. Jadi bukan hanya bikin produk kreatif, tetapi nyepam, Cah. Nyepam dalam artian apa? Tidak bisa digunakan. Jadi kayak kalian kemarin bikin terus mbok simpen di gudang, bikin bagus, biaya mahal, disimpan di gudang selesai. Nah, itu belum masuk ke dalam ranahnya ini tujuan akhirnya PKK. Kalau namanya tujuan akhirnya PKK adalah ada kewirausahaan di sana, ada pemasaran di sana, istilahnya bermanfaat, bisa kamu jual lah seperti itu. Kemudian harapannya, dan juga ada namanya Teaching Factory atau TEFA. Ada program di SMK itu namanya TEFA, Teaching Factory. Di sekolah kita itu ada TEFA-nya yang sudah jalan itu KI, kalau tidak salah kimia industri. Kemudian mesin TPM, ada otomotif, apa itu otomotif berarti TKR ya TKR. Kemudian PITL itu otomatis yang itu sudah jalan beberapa jurusan. Cuman sayangnya oke, saya mute dulu ya. Cuman sayangnya di jurusan TKJ kita belum punya TEFA, yaitu Teaching Factory. Nah, ini Ibu Tia kurang paham dulu bagaimana, mungkin tidak mengajukan karena belum punya produk unggulan. Nah, di jurusan kita belum punya TEFA, tetapi saya harapkan setelah ini kalian bisa berinovasi sehingga TEFA kita bisa jalan ya. TEFA itu nanti ada pendanaan, Cah. Jadi kalau kamu mau bikin inovasi apa, akan ada dana di sana. Cuman karena kita belum ikut TEFA untuk khusus jurusan TKJ ya. Mungkin nanti akan kita istilahnya kita kelola dulu lah secara internal di jurusan ya. Nanti bagaimana silahkan. Pokoknya intinya harapannya Buti adalah inovasi. Silahkan kalian berinovasi seluas-luasnya ya. Itu tugas pembelajar itu berinovasi ya.
Kayak di rumah kan ngono toh, kamu mau tugasnya mau belajar, berinovasi wis pokoke piye. Nah, bapak ibu mau ruwe golek duit kan ngono. Tidak lah, tetap ada pembinaan, tetapi istilahnya yuk berinovasi. Kamu punya inovasi apa? Sampaikan ke bapak dan ibu guru, nanti akan kita kelola lebih jauh seperti itu ya. Ini ada pembelajaran terintegrasi. Secara Seva ini pembelajaran dengan dunia industri dan juga di sini tadi mapel PKK gitu ya. Next, saya lanjut. Oke. Ini di SMA. Oke, saya langsung saja ini ke PKLK. SMK adakah? Oke. Jadi langsung saja, Ca. Ini kalau di ini di ada. Nah, ini jadi budidaya itu tidak hanya nanti di bidang pertanian, tapi perikanan, peternakan lah. Di sini ada tanaman perikanan juga bisa kalau kita lihat dari sini. Next, kemudian kalau di PKLK ini nanti lebih ke arah life skill. Jadi karena mereka kan berkebutuhan khusus. Jadi kenapa diarahkan ke sini supaya mereka punya keahlian khusus. Secara akademis, secara mental kan mereka terbelakang, tapi ada life skill. Oke, kita lihat saja karena ini bukan bidang kita ya. Oke. Nah, optimalisasi fasilitas sekolah. Jadi ekstrakurikuler urban culture, agriculture. Jadi gini, kamu bisa memanfaatkan lahan kosong. Mungkin di pagar-pagar itu, di pagarnya TKJ itu kan lahannya sempit juga. Itu bisa kamu pakai model sistem kantong seperti ini. Nah, bisa memanfaatkan kebun, taman, selasar. Nah, selasar ini kan berarti kayak koridor kita. Adik-adik sana. Sana, adik, sana. Oke. Ada. Oke, sebentar. Mana ini? Oke, maaf, ada gangguan sedikit. Nah, oke, next saya lanjut. Jadi bisa memanfaatkan ruang kelas. Loh, kok ruang kelas bisa? Mungkin dengan tanaman-tanaman yang ada di pot supaya segar. Ada di kantor, sekolah seperti itu bisa seperti ini ya. Nah, kemudian sekolah-sekolah yang seperti ini biasanya akan menuju sekolah yang adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu sekolah khusus ya. Jadi ada label sekolah adiwiyata itu sekolah yang berbasis lingkungan. Oke, next kita ke sana. Nah, ini salah satu, saya langsung saja. Jadi bukan hanya jadi penerapan urban agriculture di sekolah ini intinya mendukung untuk merdeka belajar ya, karena kamu nanti bisa belajar secara mandiri, istilahnya merdeka ya, merdeka belajar. Jadi bisa berinovasi sesuai dengan keinginan. Kemudian ada kurikulum saat pandemi. Jadi kurikulum ini atau acuan atau pedoman Bapak dan Ibu guru itu sudah tidak sama dengan apa yang digunakan atau standarisasinya tidak sama digunakan untuk pembelajaran yang normal. Karena kan ini masa pandemi, jadi kalian tidak tatap muka, praktek pun berkurang. Jadi ada kurikulum khusus sebenarnya. Kemudian penugasan, nah ini bisa kamu lakukan di rumah. Namun tetap berkaitan dengan tugas di sekolah. Nah, yang kedua bisa membantu keluarga. Kok begitu? Ya, membantu keluarga. Jika apa yang kamu budidayakan berhasil, kemudian bisa menghasilkan, maka akan bisa membantu perekonomian keluarga. Terutama minimal kamu bisa golek sangu sendiri, Cah. Ya, seperti itu. Dan pasti orang tua pun akan senang. Ini penilaian jelas karena kalau menjalankan ini reward dari sekolah pasti ada penilaian. Kemudian kesehatan jiwa dan raga ya, karena otomatis kamu akan berolahraga di sana, mau nggak mau kan bergerak ceritanya. Oke, langsung saja. Ini tugas tidak perlu belum. Jadi itu untuk bagaimana contoh penerapan agriculture di sekolah. Sebentar, saya ada lagi satu, mana nih? Nah, ini. Oh ya, saya share screen dulu, belum tak share screen. Mana share screennya? Ini nak. Oke, sudah nampak kah? Sudah nampak nak? Untuk inovasi. Ini Udah, Bu. Oke, ini materi ini Ibu ambilkan langsung dari materi workshop. Jadi Bu Tia ikut ini ya, Bapak dan Ibu guru seluruh Jawa Timur ikut ini ya. Ada saat ini ada 5 bidang yang dilakukan ini GTK. Untuk GTK itu
provinsi ya. Jadi guru tenaga pendidikan kependidikan itu mengadakan ini Creative Camp 2000. Nah, salah satu bidang yang di workshopkan, dipelatihkan dan juga dilombakan. Ini bukan hanya tapi dilombakan, lomba dalam hal inovasi itu adalah urban agriculture. Nah, kemudian ada lagi budidaya dan lintas usaha. Banyak. Nah, budidaya dan lintas usaha. Oke, kenapa saya larikan ke sini? Yaitu tadi karena kita sudah nyicil. Sudah nyicilnya apa? Minimal kamu sudah tahu, oh pengairan atau smart irigasi atau pengairan itu kalau dimasuki teknologi modelnya bagaimana. Dan kalau otomatis kalau ke sana maka mau tidak mau pasti kalau namanya pengairan kan berurusan dengan pertanian. Nah, ini makanya kita masukkan sekalian tentang materi ini. Jadi begitu ya. Ini latar belakang kenapa ada apa istilahnya, ada wacana kalian kita buka mindsetnya ke urban agriculture. Oke, jadi ada hidroponik dan agrobisnis sayuran. Nanti slide dan materi akan saya share di grup ya, atau nanti kita akan Buti akan buka kelas untuk Mapel PKK nanti akan Ibu Dia share di sana ya, karena ini kan sudah bukan PKL lagi tetapi sudah masuk ke Mapel PKK. Nanti akan Bu Dia buka Google Class-nya, kemudian kalian silakan masuk per kelas, nanti materi akan Bu Dia share di sana. Kenapa kita mulai ini nanti karena kamu kalau masa prakerin kan selesai biasanya masuk bulan Oktober kan, sama ini sudah September akhir. Insya Allah untuk persiapan kita besok Oktober, makanya ini kita mulai dari sekarang. Nah, ini sebentar, saya kok tidak nampak ini. Ada yang masuk lagi 36. Oke, tidak ada. Oke, nah ini jadi gini, pengertian hidroponik itu adalah budidaya tanaman tanpa tanah tetapi menggunakan air atau substrat sebagai media tumbuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi ini contoh model hidroponik ya, salah satu bidang di agriculture. Jadi nanti bidangnya banyak ya, nah salah satunya adalah hidroponik. Nah, ini yang biasanya menggunakan smart irigasi. Oke, next kita lanjut. Nah, ini prinsipnya. Jadi dia memberikan nutrisi yang diperlukan tanaman. Nah, dengan cara disiram, diteteskan, dialirkan, disemprotkan pada tumbuhan tanaman. Karena tadi dia kan medianya tidak hanya tanah. Jadi seperti itu. Kemudian ini, nah, saya minta waktu 5 menit lagi, kita akhiri nanti ya. Hidroponik vs konvensional nanti bisa dibaca. Kalau hidroponik bisa dilakukan di mana saja. Kalau yang tanaman konvensional kamu bertani itu dilakukan di tanah yang subur. Kalau tandus, misal kamu di depan rumah, misalkan di depan jalan raya itu kan kurang subur juga, itu biasanya akan terpengaruh. Pekerjaan lebih bersih, semua tanaman dalam keadaan steril. Nah, kalau ini zaman dulu kan kotor dengan tanah tidak steril, istilahnya beletok. Nah, iki Randy kayak ngapain itu Randy ya? Kemudian usil Randy. Kemudian nutrisi yang diberikan ke tanaman efisien. Nah, kurang efisien. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan ya. Yang paling menonjol adalah ini tadi. Kalau kamu sekarang beli di pasar atau mungkin jalan-jalan nganter ibu gitu ya ke pasar atau bagaimana, kan pasti ada, atau di swalayan ya, pasti ada tanaman namanya sayur atau buah yang tulisannya hasil buah hidroponik ya kan. Nah, ini nih contohnya seperti itu. Oke ya, next. Nah, ini jadi ini komponen budidaya hidroponik. Butia sekilas saja. Nanti untuk detailnya kalau memang berniat ke sini akan lebih detail nanti materi yang akan Ibu berikan ya. Karena apa? Ada nanti cara medianya dipilih bagaimana, kemudian teknisnya bagaimana, itu detail ya. Jadi mulai dari benih, kemudian ditaruh di media tanam, kemudian dipindahkan ke instalasi,
ada lokasi atau tempat budidaya hidroponik ada khusus ya, kayak tadi misalkan di Gavalum, kemudian perlu alat-alat. Nah ini, oke, next, sini saja. Tanaman yang dapat ditanam secara hidroponik, jadi ada sayur, buah, dan herbal. Herbal ini obat-obatan, jadi lebih mudah untuk dipasarkan, gitu ya, Ca. Ini misalkan kamu mau sayur sawi atau kangkung yang gampang itu bisa. Kemudian buah banyak sekali. Nah ini jenis sayur hidroponik, ada romaine, red romaine. Nah ini bahasa Latin ini ya. Kalau ini istilahnya kayak apa ini namanya? Gelalapannya apa biasanya Cah jenis? Selada. Nah, sawi ya, banyak. Ini sayuran hidroponik juga, ada paprika, mentimun, tomat. Nah, ini di wadahnya ini dari wadah-wadah bekas ini. Nah, kalau kamu lihat. Nah, ini macam-macam media tanaman hidroponik, ada rock wool. Ini dijual semua, tinggal beli saja di toko hidroponik. Kokopage, ada hidrotan, arang sekam. Nah, ini kemudian ini medianya, jadi nggak pakai tanah ya. Media tanam hidroponik. Nah, jadi tidak pakai tanah lagi ya. Kemudian ini macam-macam bahan untuk wadah atau instalasi hidroponik lah ini ada ini wadah-wadahnya. Jadi tidak perlu pot-pot yang mahal, tidak, bahkan pakai ini bekas aqua atau bekas air mineral. Ini bekas wadah ibumu yang sudah rusak-rusak, ini bolong-bolong di dapur ini bisa digunakan ini ya. Macam-macam bahan untuk wadah instalasi hidroponik. Nah, ini kalau ini sudah istilahnya dibiayai Ca. Misalkan kamu istilahnya yo ragat lah, berarti sudah pakai kemarin pipa-pipa, kemudian pakai mungkin bekas talang di rumah itu bisa digunakan ya, yang sudah rusak-rusak. Nah ini nih instalasinya sudah pakai pakai pipa PVC, wadah bekas es krim. Nah ini es krimnya Pak Amen, wadah gak usah dibuang, dibuat media atau untuk bercocok tanam gitu ya. Kemudian macam-macam bahan ini ada lagi ya, ini ada guli, ada pipa PVC juga. Modelnya ini kan lahannya sempit, jadi dia modelnya memanjang ke atas. Nah ini secara horizontal ya, ini mepet tembok, mungkin di pekarangan. Nah seperti ini nih contoh-contoh penataan hidroponik. Nah kemudian ini silahkan nanti setelah ditata kamu masukkan sistem pengairanmu kemarin, smart irigasinya kemarin ya gitu ya. Jadi tidak perlu setiap jam, setiap waktu kamu umek dengan misalkan ditinggal sekolah, apa mau ditinggal kemana, tetap jalan irigasinya kan gitu. Nah ini box dengan alas plastik, ada pipa PVC sudah malam ini, botol dan gelas bakar air mineral. Kamu tata seperti ini jadi Cah. Nah, ini cukup di dalam pagar ini tidak memerlukan lahan yang besar kan, hanya mepet pagar bisa. Bahannya ini pun saya lihat dari bambu, untuk wadah tidak perlu harus besi seperti itu. Oke, kemudian nah ini kalau ini namanya sudah seni estetika, modelnya horizontal memanjang seperti itu ya. Ini juga gitu memanjang. Contoh yang di koridor kamu antara lapangan depan itu ruang guru sampai dengan perpustakaan masuk ke itu bisa itu digunakan sudah sebenarnya. Cuma sayang tidak diurusi. Nah itu kalau kamu nanti berminat, Bu saya pengen memanfaatkan itu, bilang Butia, nanti akan coba saya istilahnya negosiasikan dengan pihak sekolah, khususnya yang itu punya di koridor itu bisa dimanfaatkan, bisa ini. Sebenarnya mungkin maunya ke hidroponik tetapi tidak berhasil ya, seperti itu boleh. Nah ini kalau sudah dicampur, jadi di atasnya menggunakan penanaman, di bawah untuk peternakan. Ini bawah ini kolam ikan ini. Nah ini kolam ikan, atasnya untuk bercocok tanam. Nah, ini contoh. Bu ragatnya oke. Nah ini tidak usah ke sana, ini bayangan. Jadi kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Kalau memang ingin nanti
nanti mengambil project untuk mapel PKK di sana. Yang jelas kalau mapel PKK nanti ada project, silahkan, ini salah satu tema atau bidang yang bisa kamu ambil. Karena nanti endingnya kamu harus bisa memasarkan di PKK itu ya. Nanti ada analisis SWOT. Bagaimana cara penentuan produk, pemasarannya bagaimana, dan juga sudah karena dipasarkan, karena di sana bukan bikin produk atau prototipe lagi, tapi produk nyata yang bisa dijual secara massal, begitu ya. Ini salah satu bidang yang bisa kamu lirik dan masih menjanjikan. Oke. Nah, ini kalau sudah diragati, Cah, bikin greenhouse, melindungi tanaman dari sinar hujan secara langsung. Nanti kalau hujannya deres kan bisa mati tuh tanamannya. Melindungi tanaman dari intensitas cahaya yang berlebihan. Nah, seperti ini contoh greenhouse. Nah, ini macam-macam greenhouse. Biasanya kalau sudah seperti ini kan bisa digunakan untuk apa? Objek lain, objek wisata hidroponik. Nah, masuk bayar berapa? Ini sudah sebenarnya dia tujuan utamanya ini kalau nggak salah di daerah Wates ada seperti ini. Jadi ada greenhouse yang memang disewakan untuk dikunjungi wisatawan. Jadi salah satu nanti kalau sudah profesional bisa seperti ini, Cah. Gitu ya. Ini dari plastik kok ini. Dari plastik, atau kamu bisa bikin greenhouse dari paranet. Nah, greenhouse yang kecil, imut-imut, ini bikin sendiri ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang sudah besar. Nah, ini penataan salah satu media tanam. Dia pakai PVC, pipa PVC ya, seperti ini. Jadi nggak menggunakan pot-pot lagi. Ya. Kemudian, nah ini alat-alat yang diperlukan kalau kamu mau berhidroponik. pH meter, TDS meter. Ini kalau sudah profesional, jadi kalau misalkan Bu nggak perlu pakai seperti ini, misalkan masih pakai ala kadarnya bisa. Ini murah kok ini di toko-toko anu ya. Kemudian kalau ini kan lainnya sudah kenal, selang HDPE kemarin untuk smart irigasi kemarin ya kan, untuk mengalirnya air yang kamu hubungkan ke manipul. Nah, masih ingat manipul? Nah, ini yang gelombang 3 ini agak trauma dengan manipul, main bocor ya. Seperti itu. Kemudian nepel, masih ingat nepel? Nepel ini adalah T. Kalau kamu ngarani kemarin T, itu namanya nepel. Ada netpot itu keluarnya air kemarin ya. Seperti itu. Ini sudah kamu kenali. Ini adalah irigasi yang digunakan untuk hidroponik alat-alatnya. Begitu. Ini kalau kamu beri murah paling 1.000 berapa. Ini per meternya juga berapa. Seperti itu ya. Di toko hidroponik ada di Kediri. Nah, ini pupuk yang digunakan untuk hidroponik khusus yaitu AB Mix yang paling umum. Ini juga bisa kamu dapat di toko hidroponik juga. Ini sudah larutan, ini masih powder, nanti dilarutkan sendiri. Kalau ini tinggal semprot saja. Nah, daripada nyemproti kan mending kamu sudah bikin pakai smart irigasi tadi. Nah, ini target pasar. Promosi jelas lewat sosial media bisa, diversifikasi produk, karakteristik konsumen dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari Butia. Ini pengenalan tentang urban agriculture. Jadi tentang urban agriculture untuk mapel PKK ini adalah salah satu bidang yang bisa kamu tekuni atau bisa kamu lirik ya, ibaratnya membuka wawasan untuk produk-produk di mapel PKK yang nanti akan kamu jalankan. Kalau bikin alat, bikin apa, kamu dadak sistem kebun semalam masih bisa. Bentar, ayo. Tapi kalau di bidang ini kan tidak bisa. Misal kamu tanam hari ini besok tumbuh cabenya kan ya nggak mungkin tuh, Cah. Perlu waktu. Jadi sulapan. Jadi silakan kalau memang ingin di bidang ini berarti kamu sudah harus memulai. Misalkan budidaya apa? Tomat, paprika tadi boleh, buah-buahan, cabe yang mungkin mudah dipasarkan. Ini ibumu kan yang butuh lombok iki ceritane. Nah, itu biasanya untuk budidaya ini membutuhkan waktu 1-3 bulan. Kalau kamu ingin ambil di bidang ini, insya Allah kalau kamu mulai atau start dari sekarang masih bisa, gitu ya. Kemudian untuk mapel PKK nanti endingnya, karena ini kan harus ada pemasaran dan juga berproduksi secara massal, maka nanti kita akan bentuk grup ya, kelompok-kelompok. Kalian satu kelas berapa ya jumlahnya?
pira-pira cah? Sak kelas pira cah? 32 ya? 32 Kedua, Bu. 32 32, 16 34. Oke, berarti gini, nanti silahkan untuk mapel PKK ini awal karena kan project awal. Jadi saya tidak ingin kalau kamu bikin produk enaknya itu gampang. Sekarang misalkan dadak beli alat tiba-tiba beli alat kamu bikin 1 hari besok jadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu mengambil bidang ini tidak bisa, Cah. Kalau kamu mengambil bidang ini kamu perlu waktu minimal 1 sampai 3 bulan. Contohnya tanaman cabai itu yang paling mudah. Kamu bisa pakai nanti polybag. Nah, beli polybag itu polybag nanti di media tanam seperti itu bisa, Bu, bisa. Nanti jadi tidak harus pakai itu tadi arang sekam, pakai apa tadi misalkan serabut dan lain sebagainya. Bu, pakai media tanah boleh-boleh. Kalau hidroponik memang tidak pakai tanah, tetapi kalau kita konsepnya ke urban agriculture itu pakai media tanah boleh-boleh. Berarti tidak ngambil ke hidroponik. Nanti materi akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau kamu ambil di bidang ini, kamu tidak bisa mendadak. Misalkan 1 minggu jadi, nggak bisa. Jadinya itu jadi mungkin pembibitannya, karena pembibitan saja perlu minimal 7 hari, 4 sampai 7 hari dibibitkan, kemudian dipindah ke media tanam. Seperti itu ya. Bu, saya pengen peternakan aja, misalkan apa? Mau ambil budidaya lele, misalkan saya gampang ya, Cah. Seperti itu. Boleh, silahkan. Jadi gini, untuk mapel PKK ini nanti kita akan bentuk grup. Kita tentukan saja ya, nanti silakan diinfokan ke teman-teman yang belum ikut. Jadi nanti kurang lebih 4 orang lah, 30 jam kalau kita bagi 4 kan pas nanti ya. 4 orang untuk membuat projectnya apa? Silahkan. Boleh free bidang apapun. Cuma memang hari ini saya arahkan ke urban agriculture seperti itu. Karena apa? Mengawali kalau mau ambil bidang ini harus awal, tidak bisa dadak. Jadi minimal nanti pada saat penilaian atau pada saat waktu kita membahas soal pemasaran strategi pasar, kalian sudah masuk masa panen gitu. Sebentar ya. Rai Budra. Oke. Wih, Jepri. Ada pertanyaan untuk mapel PKK dan urban agriculture? Oke, ada yang mau bertanya mungkin di chat. Halo. Halo, ada yang mau bertanya? Tidak Bu, ada. kalau makan, Bu. Oh iya, bener toh. Oleh disambi Mak Amyan. Boleh. Enaknya kalau kita belajar seperti ini kan gini ya. Makan boleh, sarungan oleh, ngono. Nggak apa-apa. Oke. Ngopi oleh, gurune ya dipamerin wae ya. Saya tak takut. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan mapel PKK dan urban agriculture? Tidak ada, nggih? Kita sudah jam 8.45 menit. Ini tadi lama nunggu juga ya. Nunggunya ada 45, ada hampir 30 menit. Berarti tidak ada 1 jam. Oke? Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat chat, bisa Japri Butia atau mungkin nanti via Google Classroom gitu ya. Untuk baik gitu aja. Sik baru Raihan, Masya Allah lagi mlebu Raihan iki.
Telat iki carane wong iki tutup lawange. Bu kok ada remaining meeting time? Ya, karena defaultnya sekarang untuk Vicon itu kan limitnya 45 menit. Ya, jadi kalau misalkan lebih dari itu biasanya akan ada info atau notif terkait itu. Gitu ya. Ini pembelajaran buat kalian juga, nanti misal mau belajar kelompok bersama pakai juga boleh gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin bisa Bu Tia akhiri sampai di sini. Nanti untuk materi akan saya share di Google Classroom. Teman-teman yang tidak masuk iya nggak masuk kelas ya. Oh ya, Bu Tia nggak bikin absen hari ini ya. Nggak apa-apa lah, nanti akan saya share di akhir untuk absensi. Saya ini sejumlah 39. Saya screenshot dulu. Bentar ya. Karena ini saya record, saya Butia bisa. Nanti silakan isi absensi, linknya tak kasih menyusul. Sementara ini Butia screenshot dulu. Galih nakal ini, Galih Niko ya gak pakai anu. Oke. Nah, oke, sudah nampak semua di sini. Ya sudah. Nah ini saya Butia mau review supaya kalian juga menambah wawasan. Jadi saya bukan ambasadornya salah satu produk, bukan, tapi ini perlu kalian tahu. Nanti ibaratnya kalau kamu gunakan juga penting. Jadi kenapa Butia pakai Zoom, nggak pakai Google Meet? Kalau kita kan biasanya Google Classroom kan gandengannya Google Meet ya. Salah satu di Google Meet itu tidak ada mute all, mute all itu nggak ada tombol mute all kalau kamu lihat. Nah kalau nggak ada repot nanti kalau kamu jadi host. Ini pengetahuan tambahan. Ketika peserta mic-nya nyala semua on, nah itu akan menimbulkan keriuhan ya pada saat kalau kita tidak pas menyampaikan materi ya nggak apa-apa, bisa matikan salah satu. Tapi kalau kita sedang menyampaikan materi akan repot. Yang kedua, di situ kita harus admin satu-satu. Kalau di sini tidak. Nah, ini kenapa nggak kasih? Rame ya? Rame. Halo. Rame ya, Jepri rame. Nah, ini contoh rame semua. Rame. Kick semua, mati. Nah, mic-nya kan dimatikan sama Butia, gak denger. Kalau di Google Meet itu tidak ada fasilitas mute all, begitu ya, Cah. Sebentar saya share screen aja. Share screen untuk mana ya, Cah? Kok gak ada, Cah? Oh, share screen ini. Kamu lihat? Kelihatan, Cah? Share screen-nya Butia kelihatan ya? Nah, ini kalau kamu lihat kalau di partisipan. Aduh, repot. Nah, di sini sebentar. Nah, ini partisipan. Nah, di partisipan itu ada validal mute. Kelihatan Butia mouse-nya menekan mute di sebelah kanan. Nah, ini ada mute all. Berarti kayak tadi tiba-tiba gaduh tanpa terkontrol, Butia bisa mute all, maka semua partisipan akan saya mute. Nah, di tidak ada. Nah, ini contoh di admit dulu. Ini contoh kalau di Google Meet itu ada, kita kayak seperti ini, setiap ada yang gabung kita harus submit dulu admit, mengimprove menyetujui. Nah, kalau di Zoom itu tidak perlu, jadi mereka langsung join. Cuman karena ini tadi settingannya saya bikin harus istilahnya mengaktifkan waiting room, maka akan aktif. Kalau tidak ya otomatis nanti teman-teman yang join akan gabung otomatis gitu ya. Salah satu kenapa saya aktifkan waiting roomnya, supaya saya bisa lihat, supaya saya bisa lihat dulu apakah yang join ini nama-namanya sudah menggunakan kriteria ketentuan. Nah, kan di sini kalau kita lihat semua sudah pakai nama ya.
Meskipun harusnya kayak ini saya kick ini. Saya depak karena apa? Oh, hanya nama, harusnya pakai nomor absen nama seperti itu. Nah, kayak tadi ada nama siapa tadi? Pujangga siapa? Oh, sudah tidak saya invite karena apa? Namanya aneh. Nah, seperti itu. Itu salah satu kalau kita pengen ada waiting roomnya ini tadi ya, mengaktifkan log meeting itu kalau sudah dimulai tidak boleh ada yang masuk kelas lagi supaya tidak terganggu. Ini saya lock kunci, nah di lock seperti itu ya. Ini fasilitas yang ada di Zoom. Nanti silakan, nanti mau misalkan tidak bisa bersua dengan teman-teman, kalian mau menggunakan media-media seperti ini boleh. Ini stop screen gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada lagi Zoom, apalagi Zoom, Google Meet, Teams. Nah, Teams itu berat. Butia kemarin pakai Office 365. Teams itu wajib pakai Office 365. Kalau kalian tidak punya akun di Office 365, maka tidak bisa join ke Teams. Seperti itu ya. Tidak semua akun bisa. Bu, apakah bisa pakai akun lain join? Bisa, tapi perlu disetting dulu seperti itu. Nah, kalau saya selama pakai tim itu cenderung lebih berat. Nah, mungkin apa laptop Ibu Tia paling ya sing emang rada jadul ya. Seperti itu tidak apa-apa, sama aja. Oke, mungkin lain kali kita bisa coba pakai tim. Kita sudah pakai Zoom, pakai Google Meet pernah, nanti lain waktu pakai tim boleh kita coba. Salah satu media pembelajarannya seperti itu. Oke, ada lagi? Sebentar, saya membaca dulu chat-chatnya. Ini ada. Oh, Mbak Galuh makan terus. Iya, pengen itu temennya. Oke, Cisco terlanjur. Oke. Discord. Oke. Oh, ada yang kenal Discord juga ternyata. Ya, Butia pakai Discord juga. Di sini saya rasa Discord banyak yang pakai tak? Ya, mungkin lain waktu bisa kita gunakan. Kemarin Butia ambil pelatihan bidang coding. Mereka menggunakan media Discord juga untuk apa istilahnya, untuk penyampaian materi Discord dan apa ya, pro apa itu webnya, e-learningnya khusus. Nah, ada waktu Butia ambil coding untuk front end untuk HTML.